Jadi kenapa kok misalnya pada akhirnya kita akan menggunakan data FOH itu aktual memang betul. Kayak tadi Jonathan bilang ya. Kalau kita bisnis, kita pengen tahu profit sungguhannya, ya harus pakai data aktual. Betul sekali. Tapi untuk costing sementaranya, costing itu berarti biaya produksi kita itu harus segera diketahui dulu. Kenapa DM-nya aktual, DL-nya aktual, tapi FOH-nya perkiraan? Kenapa? Kalau bahan baku aktual bisa ditelusuri, tenaga kerja langsung aktual bisa ditelusuri dari formulir penggunaan bahan baku sama formulir waktu kerjanya karyawan. Itu kalau kita selesai produksi detik ini jam sekian, kita tahu bahan baku sama tenaga kerja langsungnya juga jam sekian. Tapi teman-teman, kalau factory overhead itu ada yang biaya tertentu, misalnya biaya listrik, biaya telepon. Kalau kita ingin tahu biaya listriknya bulan Februari, tanggalnya masih tengah-tengah kayak hari ini, 22 Februari hari ini, nggak bisa teman-teman. Biasanya tagihan listrik itu baru keluar awal bulan depannya. Jadi kalau tagihan listriknya Februari, itu baru bisa dibayar, dikasih waktu awal bulan depan sampai tanggal 15 atau 20, saya lupa, 15 atau 20 Maret bulan depannya. Jadi contoh satu kayak biaya listrik itu tadi. Masa gara-gara FOH biaya listrik, akhirnya costing kita terhambat. Jadi kita mau ingin tahu DM-nya ada data, DL-nya ada data, tapi kok FOH-nya ada yang baru dibayar, deadline-nya bulan depannya semua. Sehingga struk pembayaran atau nota-notanya itu baru bisa dilihat total jumlah rupiahnya itu bulan depannya. Nah, hal itu menghambat sekali untuk costing kita. Kalau costing kita terhambat, kalau kira-kira biaya produksi kita untuk kalau rokok ya pabrik rokok tadi hasilnya rokok, kalau tadi furniture ya hasilnya meja kursi yang akan dijual. Nah, bayangkan kalau costing kita terlambat, kita nggak bisa jual cepet-cepet. Nanti keburu-buru kita kesaingan kompetitor, kompetitor sudah meluncurkan produk barunya misalnya. Belum lagi kalau tipe-tipe produk yang kita jual itu musiman dan memang harus ngejar waktu. Jadi daripada kita telat untuk mendapatkan kesempatan omset penjualannya hanya demi menunggu exact atau tepatnya biaya listriknya berapa itu baru keluar bulan depannya, masa kita mau nunda desain yang sudah mau kita keluarkan sekarang sampai nanti tunggu bayar listrik baru keluar. Nah, itu alasan logika sehari-harinya ya teman-teman. Kenapa DMDL-nya pakai aktual, tapi FOH-nya sementara pakai yang perkiraan dulu. Itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pada akhirnya FOH applied itu tetap harus disesuaikan pakai data aktual seperti yang teman-teman tadi bilang ya. Pada akhirnya orang akuntansi ya harus tepat lah, ya harus menggunakan data sebenarnya. Oke, itu tadi POHR. Sekarang kita lanjutkan poin berikutnya, kita akan membuat jurnal. Siap-siap menjawab lagi untuk poin yang pertama, silakan. Berikut adalah transaksi selama bulan April. Yang pertama adalah membeli bahan baku secara kredit. Apa jurnalnya? Apa jurnalnya? Persediaan bahan baku Ya, sama hutang usaha. betul. Kalau belinya tunai? Persediaan bahan baku sama kas. Betul. Jadi debitnya persediaan bahan baku, kreditnya hutang usaha. Nilainya diisi berapa? 3.000. Loh, 300.000 unit 300.000 dikali, dikali 3.000. kita belinya 300.000 unit kali 3.000. Itu jurnal yang pertama ya. Persediaan bahan baku, debit kreditnya hutang usaha. Oke, lanjut. Poin B. Siapa yang bisa jawab jurnal penggunaan bahan baku? Berdasarkan formulir permintaan bahan. Nah, ini ada bahan-bahan baku di sini. Apa jurnal penggunaan bahan baku? Berarti pekerjaan dalam proses. Pekerjaan dalam proses. Debit, Kemudian terus biaya overhead-nya itu juga. biaya overhead. Debit, Terus sama persediaan bahan baku kredit. jadi kita isi. Bagaimana? Pekerjaan dalam proses berarti 800. Sebentar. Ini kan masih unit. Dikonversi harus dalam mata uang. Tadi per unitnya harganya berapa materialnya? 3.000. 3.000. Berarti 80.000-nya dikalikan dengan 3.000.
Nah, 24. teman-teman, ini masukan kalian juga nanti buat T1. Ketika kita mengerjakan costing menggunakan sistem harga pokok pesanan yang kita pelajari hari ini, bahasa Inggrisnya job costing ya. Kita harus jelas, Angel. Ini pekerjaannya siapa? Ini kalau tadi misalnya meja, kursi, ini pesanannya yang mana? Ini tipe yang mana sih? Meja yang mana? Nah, cara mengidentifikasinya dibantu dengan itu. M12 80.000 kali 3.000. Terus lagi, Jel. Pekerjaan dalam proses M13 Ya, 210 berarti. dapat dari 70.000 unit kali 3.000. Yang M14? 50.000 kali 3.000, 150. Oke. Nah, yang tidak bisa ditelusuri, bahan baku tidak langsung, berarti jangan dimasukkan ke pekerjaan dalam proses, tapi masukkan di FOH. FOH 25.000 kali 3.000. Kemudian silakan dijumlah total semua bahan baku langsung tidak langsungnya berapa. Kalau kalian adalah perusahaan yang mau membedakan persediaan bahan baku langsung dan tidaknya juga silakan ya kalau mau kreditnya dibikin 2. Tapi saya ikutin tadi ada juga yang sudah bertanya ya waktu saya jelaskan di PowerPoint. Saya jadikan 1 untuk kasus-kasus di sini. Terima kasih Angel. Selanjutnya poin C, mengenai pemakaian tenaga kerja langsung. Ada yang mau coba? Yang C? Ya. Pekerjaan dalam proses M12 itu masuk debit. Karena bisa ditelusuri penggunaan tenaga kerja langsungnya untuk M12, berarti debit. Debitnya apa? M12 itu 110 juta. Pekerjaan dalam proses M12 110 juta, kemudian gap. Yang M13 80 juta. Lalu? M14 60 juta. Kalau yang nggak bisa ditelusuri, pemakaian tenaga kerja tidak langsung, berarti itu adalah FOH. Berapa FOH-nya? 50 juta. Oke. Kreditnya apa? Untuk kalau tadi bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Kalau ini tentang tenaga kerja langsung, kreditnya adalah? Ini hutang gaji. Bagus. Hutang gajinya kita jumlahkan semua ya. Yang tadi sudah kita debitkan, berarti kreditnya adalah 300 juta. Sip. Terima kasih, Gaby. Ada yang mau coba lagi untuk poin berikutnya yang dadu? Saya Jonathan, C. Ya, silakan Jonathan. Yang dibaca dulu ya soalnya. Depresiasi peralatan bulan berjalan sebesar 15 juta. Nah, sebentar, Jo. Ini kan nggak jelas. Peralatannya peralatan apa? Saya harus menambahkan satu kata kunci di sini. Ini peralatan di pabrik. Kemudian, jadinya jawabannya beban penyusutan peralatan di pabriknya di debit, sama akumulasi penyusutan peralatan di pabriknya di kredit. Ji. Nah, akumulasi penyusutannya benar. Tapi bebannya punya nama khusus karena dia terjadinya di pabrik, berarti dia adalah FOH ya. Ya, jadi kamu boleh langsung sebutkan FOH-nya itu beban penyusutan. Misalnya begini. Tapi kalau teman-teman enggak mau tulis FOH-nya ini apa, misalnya FOH beban listrik atau FOH beban penyusutan juga enggak apa-apa. Karena saya ambil kata kunci yang pentingnya itu yang FOH-nya ya. Jadi FOH akumulasi penyusutan sebesar 15 juta. Jonathan, coba poin E-nya dibacakan lagi. Biar semakin mantap. Yang E, dicatat. Dicatat tagihan premi asuransi untuk peralatan pabrik sebesar 4 juta. Ya. Lagi-lagi kata kuncinya adalah pabrik. Jadi selama semua biaya itu terjadi di pabrik, bukan direct material, bukan direct labor, berarti itu adalah FOH. FOH. Nah, sebenarnya teman-teman jawab FOH saja sudah saya benarkan. Tapi kalau mau rinci seperti Jonathan tadi, misalnya FOH dalam hal beban penyusutan, FOH dalam hal asuransi, gitu nggak apa-apa ya. Nah, kreditnya ada yang menarik untuk asuransi teman-teman. Kalau kalian ingat asuransi yang zaman dulu di PA, saya bantu ya, Jo. Ini nggak boleh kas, nggak boleh hutang, tapi ada nama, kalau bahasa Inggris kalian dulu inget ini enggak ya?
prepaid insurance. Jadi untuk asuransi, kreditnya adalah prepaid. Bahasa Indonesianya asuransi dibayar di muka. Sampai poin E, ada yang mau ditanyakan? Sampai poin E, ada yang mau ditanyakan? Belum? Siapa yang menyusul setelah Jonathan? Dibayar kas 10 juta rupiah untuk tagihan biaya pemeliharaan pabrik. Bagus. Debitnya adalah? FOH. Kenapa kok tahu kalau itu FOH? Karena? Ada kata pabrik di pabrik. Ya, biaya pemeliharaannya itu dalam hal di pabrik. Iya. Debit FOH saja sudah betul, tapi kalau mau dispesifikkan FOH asuransi, FOH pemeliharaan gitu boleh. Kreditnya adalah? Kas. Pintar. Karena itu dibayar kas, maka kas. Kalau cuma masih dicatat, kalau belum bayar, berarti masih apa? Kreditnya adalah? Utang. Boleh. Hutang usaha, hutang dagang, hutang pemeliharaan, boleh. Lanjut lagi. Satu, Darren. Yang G. Baca dulu soalnya. Data jam kerja mesin untuk pesanan M12, M13, dan M14 masing-masing 4.500 jam mesin, 3.200 jam mesin, dan 2.000 jam mesin. Tadi masih ingatkah? Itu sudah kita hitung di atas tadi buat mencari apa? Data-data jam mesin aktual tadi. Buat mencari apa? Tadi 4.500, 3.200, 2.000 jam mesin tadi kita kumpulkan jadi satu, kemudian dikalikan dengan POHR untuk mencari FOH applied. FOH applied. Berarti jurnal berikutnya yang G itu adalah jurnal untuk mencatat FOH applied. Darren bisa apa jurnal untuk mencatat FOH applied? Applied. Pekerjaan dalam proses debit. Betul, pekerjaan dalam proses. Ingat ya, kalau pesanannya sudah bisa ditelusuri, ada M12, 13, 14 harus dipisah. Kreditnya apa? FOH applied. Bagus. Jadi FOH itu dua, teman-teman. Debit, ada yang di debit itu aktual. Kalau yang di kredit itu harus diimbuhin kata-kata applied ya. Jadi jangan tulis FOH saja. Untuk membedakannya itu FOH applied. Silakan diisikan ke dalam jurnal berikut ini. Christian, gimana? Ini kan sudah dihitungin. FOH applied totalnya berapa? 145.500. Nah, 145.500 kalau mau ditelusuri satu persatu. M12-nya berapa bisa nggak? M12. Gimana? POHR-nya tadi ketemu 15.000. Berarti untuk yang pekerjaan dalam proses M12, POHR-nya dikali jam mesinnya M12 berapa? 4.500. Terus coba diulangi lagi untuk pekerjaan dalam proses M13. Berarti FOH applied khusus pesanan M13 saja. Gimana caranya? POHR-nya tadi berapa? POHR-nya 15.000 ya. 15.000 dikalikan dengan 3.200. Terus untuk yang M14? 15.000 kali 2.000. Itu cara kalian untuk menemukan 145.500.000 itu bisa ditelusuri per produknya seperti apa gitu caranya. Ya, oke. Terima kasih, Christian. Lanjut tadi di situ di PowerPoint belum ada ya. Jadi saya yang jawab ya, teman-teman. Jurnal barang sudah selesai. Jadi bahan baku mentah sudah ditambah tenaga kerja langsung, kemudian ditambah overhead, ada FOH applied juga. Lama-lama barang itu lama-lama sudah jadi 100% komplit atau jadi barang jadi. Ini adalah jurnal untuk memindahkan barang yang sudah selesai. Debitnya persediaan barang jadi, kreditnya pekerjaan dalam proses. Kalau di bahasa Inggris kan ini finish good to work in process ya. Jadi pekerjaan dalam prosesnya dipindah, dihapus, debit di kredit, pindah ke debit namanya persediaan barang jadi. Nah, perhatikan poin H. Yang jadi tidak semuanya. Silakan kalian jawab ya. Dari M12, 13, 14, yang jadi yang mana? Tidak semua pesanan itu harus selesai. Yang bisa jadi akhir bulan belum selesai, harus dilanjutkan di bulan depannya. Di poin H,
Apakah kalian bisa melihat di sana? Yang selesai adalah pekerjaan dalam proses M. 12 sama 14. M12 sama M14. Jadi memindahkan ke barang jadinya juga harus sama ya. M12 sama M14. Yang 13 gimana? Ya biarin, berarti belum selesai. Harus diproses lagi bulan berikutnya. Nah, ini. Persediaan barang jadinya senilai berapa? Perhatikan pekerjaan dalam proses yang sudah ada di jurnal-jurnal sebelumnya. Coba bantu saya, kelas B1, coba diktekan satu persatu. Apakah kalian menemukan pekerjaan dalam proses di jurnal A? Tidak. Kalau di jurnal B, iya. Berapa? Pekerjaan dalam proses di jurnal B? 240. Di jurnal C? 110. Di jurnal G? 67500. Oke. Untuk M14, ulangi lagi yang masih belum paham. Pekerjaan dalam proses M14, temukan dari atas sampai bawah. Pertama berapa? 150 juta. Bagus. Kapan lagi ada? Berapa? 60 juta. Oke. Tambah lagi? 30 juta. Iya. Dengan kata lain, kalau teman-teman menyimak, ini itu tadi rumusnya pasti DM tambah DL tambah FOH applied. Itulah yang diperlakukan sebagai costing. Jadi cost kita berapa? Persediaan barang jadi yang kita buat sendiri di pabrik kita itu senilai apa? Bahan bakunya aktual, direct labor-nya aktual, tapi FOH-nya pakai yang rumus applied. Nah, itu konsepnya sudah bisa dilihat dalam bentuk jurnal. Saya mau tanya kalian lagi ya. Saya tambahkan penjualannya secara kredit untuk huruf I. Piutang usaha. Kreditnya adalah penjualan. Ini kalau periodik. Kalau mau komplit secara perpetual, itu ada, pakai bahasa Inggris saja ya, harga pokok penjualan, COGS, sama persediaan barang jadi yang dijual, M12. Untuk memproduksi M12, tadi 417.500. Kemudian dikatakan di poin I, kita jual 40% di atas kos. Bisa nggak kalian matematisnya? 417.500 dijual 40% jadi berapa? Dikali, Bu. Gimana? Harga jualnya berarti 417.500 dikali 40%. Nah, ini masih belum harga jual. Ini berarti masih profitnya. Kalau pengen tahu harga jualnya berarti gimana? Jadi tambah lagi 417.500. Jadi kita jualnya senilai 584.500. Atau mau pakai matematis langsung begini boleh. 140%, 100% utuh, 40% profit, kalikan harga pokoknya. Itu kalian akan menemukan langsung nilai penjualannya. Sudah selesai? Itu jurnal. Ada pertanyaan kah?